Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan pembelajar muda akuntansi dimanapun berada. Sebagaimana kita ketahui bahwa di setiap teknologi selalu ada proses utama yang dilakukan. Seperti misalnya kalau di komputer, itu proses utamanya adalah menggunakan arithmetic logic unit, gitu ya, melakukan perbandingan lebih besar, lebih kecil, sama dengan, dan seterusnya. Atau kalau dalam bahasa yang viral sekarang ini, komputer ya algoritmanya. Ini ya. Nah, demikian juga akuntansi sebagai teknologi tentu ada fungsi utama yang dikerjakan, yang di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas. Akuntansi itu fungsi utamanya adalah pencatatan, bookkeeping. Kalau kemudian ada pembelajaran akuntansi yang sedikit melebih-lebihkan, katakan bahwa akuntansi bukan hanya bookkeeping. Saya setuju sekali, ya. Tetapi tanpa adanya bookkeeping, akuntansi nothing. Ya. Tapi kita tinggalkan di 5 itu. Tapi yang jelas sekarang ini kesempatan kita untuk mengenali lebih jauh tentang proses utama di teknologi akuntansi yang disebut dengan bookkeeping. Saya ingin berbagi PPT, ya, dalam kaitannya menjelaskan proses utama teknologi akuntansi. Ini ada 2 aktivitas atau ada 2 proses utama dalam pencatatan. Yang pertama adalah penjurnalan, dan dilanjutkan dengan proses yang kedua yang disebut dengan pemindah bukuan. Di penjurnalan, dalam bahasa asingnya disebut dengan journalizing, kita perlu kenali dulu fungsi utama aktivitas penjurnalan itu apa. Dan kemudian media apa yang digunakan dalam penjurnalan tersebut. Selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi utama atau proses utama pemindah bukuan yang masih disebut dengan posting, baik dari perspektif fungsi maupun media yang digunakan untuk melakukan pemindah bukuan. Oke, kita mulai dengan penjurnalan. Apa itu jurnal? Secara fungsi, aktivitas penjurnalan itu adalah peringkasan transaksi. Jadi ide dasarnya adalah meringkas transaksi. Kita tahu bahwa transaksi itu banyak hal yang melekat di dalam peristiwa tersebut. Ya, pihak yang terlibat, waktunya, cara bayarnya, ya, masih banyak, sangat-sangat banyak. Nah, dalam konteks peringkasan kita perlu meringkas informasi apa saja, data apa saja yang akan kita ringkas untuk kepentingan selanjutnya. Nah, kemudian mengapa harus kita ringkas? Ya, karena intinya kan kita ingin mendapatkan informasi yang
relevan, informasi yang kita butuhkan. Yang tidak kita butuhkan ya nggak usah diringkas, kan gitu ya. Memang kemudian pertanyaannya bagaimana penjurnalan itu dilakukan atau peringkasan itu dilakukan secara sistematis. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan sistematis adalah harus berpijak pada pilar matematika dan pilar prinsip dasar. Nah, dengan cara itu maka peringkasannya menjadi standar, menjadi relatif seragam gitu ya. Bisa diproses lebih lanjut untuk menghasilkan informasi. Ini adalah contoh dari penjurnalan. Jadi format penjurnalan itu adalah tulislah akun-akun yang di sisi debit terlebih dahulu, baru kemudian tulislah akun-akun yang ada di kredit, di mana akun-akun yang ada di sebelah kredit itu menjorok ke dalam, yang secara filosofi artinya apa toh? Menjorok ke dalam itu berarti tulislah di kanan. Karena kita tahu kredit itu makna harafiahnya adalah kanan. Debit makna harafiahnya adalah kiri. Nah, dan juga jangan lupa nilai moneternya tentu dan jaga keseimbangan. Nah, selanjutnya proses yang kedua adalah pemindahbukuan atau posting. Apa itu? Fungsi dasarnya adalah menggolongkan atau mengelompokkan atau mengklasifikasikan transaksi berdasar hasil penjurnalan. Jadi gerbongnya itu penjurnalan dulu baru pemindahbukuan. Memang bisa dilakukan secara paralel, tapi secara prosedural berarti penjurnal dulu, kemudian hasil jurnal itu dikelompok-kelompokkan, diklasifikasi melalui proses pemindahbukuan. Mengapa pemindahbukuan itu diperlukan? Ya agar informasi bisa disajikan sesuai dengan kebutuhan yang lebih baik. Kita pengen tahu misalnya berapa jumlahnya kas, pengen tahu berapa piutang kita, pengen tahu berapa penghasilan kita. Nah itu dikelompok-kelompokkan. Dengan mengelompok-kelompokkan maka hasil penjurnalan itu menjadi lebih bermakna. Hanya kemudian bagaimana pemindahbukuan itu dilakukan? Sekali lagi harus dilakukan secara sistematis. Ya, dengan pilar matematika yang bisa ditampilkan seperti ini. Dan akun kas jelas 45 juta dicatat di sebelah debit, ya kan? Maka ketika kita pindahkan ke buku besar atau media yang digunakan untuk pemindahbukuan disebut dengan buku besar, isinya adalah akun-akun, maka ya harus ditulis di debit. Tanggalnya juga harus sama. Nilai moneternya apalagi harus sama. Demikian juga akun modal dalam ilustrasi ini. Dia dikredit karena menjorok ke kanan, gitu kan, ke kredit. Maka ya dipindahkan ke buku besar, ya di sebelah kredit dengan nilai moneter yang sama termasuk tanggalnya. Jadi kalau kita cermati proses utama akuntansi, teknologi atau akuntansi
Itu sangat-sangat simpel. Ya hanya ringkaskan, klasifikasi, ringkas, klasifikasi, ringkas, klasifikasi. Selama satu periode dilakukan itu terus. Dan itu nanti kemudian hasil dari klasifikasian itu akan bisa digunakan untuk menyajikan laporan keuangan atau bahasa generiknya adalah informasi keuangan. Jadi sangat-sangat simpel kan. Tapi cara kerja itu sepanjang dilakukan secara matematika maka dia akan konsisten terus-menerus. Kalau akuntansi dianggap sebagai seni, bubar nanti catatannya malah laporan keuangan atau informasi keuangan yang dihasilkan jadi indah, tetapi tidak merepresentasikan dana yang sesungguhnya ada di organisasi tersebut. Demikian pembahasan tentang proses utama di teknologi akuntansi yang sering disebut dengan pencatatan atau pembukuan atau bookkeeping. Nah, akhir kata, izinkan saya mengakhiri. Semoga tetap semangat belajar akuntansi atau bahkan lebih semangat lagi karena ternyata akuntansi itu logis dan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.